Shalom sahabat Alpetra, kita berjumpa lagi masih tetap di Alpetra Ministry. Semoga semuanya senantiasa tetap dalam keadaan sehat, juga selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Nah, di bulan Desember ini sudah biasa, sudah lumrah ya, kalau di setiap rumah dihiasi dengan pohon Natal. Nah, biasanya ini pada bulan Desember, bahkan sampai Januari mungkin ya, banyak yang menghiasi rumahnya dengan pohon Natal. Nah, asal mula tradisi pohon Natal ini dari mana sih? Penting untuk diperhatikan bahwa pohon Natal ini bukan simbol kekristenan, tidak ada kaitannya dengan iman Kristen. Nah, kita akan melihat di balik tradisi pohon Natal ini. Dan terima kasih ya sebelumnya sudah mendoakan dan sudah subscribe serta menyebarkan channel ini supaya banyak orang makin kuat imannya. Nah, pohon cemara kerap menjadi ikon pohon Natal. Dan seiring waktu, pohon Natal ini sekali lagi ya tidak mewakili memperingati hari lahir Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti kandang domba atau palungan jadi ikon Natal juga nantinya ya. Nah, pohon Natal ini bukan simbol kekristenan. Salib itu baru simbol yang tepat karena mengingat penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib buat kita semuanya. Sobat Alpetra, ternyata ada ya beberapa orang di beberapa negara menjadikan cemara ini ya, pohon cemara ya, pohon Natal itu ya biasanya sebagai simbol pertobatan ya. Itu katanya sih ada satu bangsa ya yang menganggap ini sebagai simbol pertobatan. Nah, yang menarik lagi di Skandinavia malah pohon Natal ya, bukan pohon Natal sih, pohon cemara dipercaya sebagai penangkal sihir, penyakit, dan juga katanya bisa menghalau iblis. Wah, bagaimana sih sebetulnya? Dan apa sih ini? Jadi kaitannya kok sepertinya penyembahan berhala ya? Ini katanya paganisme. Paganisme itu apa ya? Tapi sebelumnya mari kita telusuri dulu ya sejarah singkat dari di balik pohon Natal ini. Nah, di Jerman waktu zamannya ada Martin Luther, katanya Martin Luther lagi jalan-jalan nih. Dia ngelihat ada kelap-kelip cahaya di balik pohon-pohon. Nah, dia tertarik tuh, terus dibawa ke rumahnya. Dia taruh satu pohon pinus ya atau pohon cemara dan dia hiasi dengan lilin-lilin kecil, iya, sehingga ada cahaya kelap-kelip gitu. Dan menarik sekali. Nah, ketika terinspirasi oleh hal itu, dan mungkin ada yang lihat ya, jadi menyebarlah itu digunakan. Setelah abad ke-16 ya, adanya pohon hias ini, ya pohon hias lah, kita sebut pohon hias ya. Lalu sampai ke abad ke-18 tersebar dan menjadi tradisi di Jerman itu pada abad ke-19. Di Inggris sendiri, pohon Natal itu mulai terkenal atau populer setelah ada foto yang memperlihatkan Ratu Victoria dan Pangeran Albert ya, dengan latar belakangnya itu pohon Natal. Nah, jadi setelah itu jadi populer tuh di Inggris. Tentunya waktu zaman itu juga ya ada orang Jerman yang ke Amerika atau ada orang Inggris yang ke Amerika gitu. Ya banyak yang berseliweran pergi ke sana sini dan barulah ini populer di Amerika karena ada banyak orang Jerman tadi ya mungkin yang datang ke Amerika. Nah, di Amerika juga baru populer pada abad ke-19. Pohon Natal, pohon hias, pohon cemara ini tidak ada kaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan malahan juga ini disebut-sebut sebagai bentuk paganisme. Nah, bukan pagar ya, paganisme. Apa sih paganisme ini? Saya juga nggak tahu. Nah, supaya kita lebih banyak tahu, mari kita tanyakan langsung kepada yang ahlinya. Mari kita menyapa dia sesaat lagi. Kita sapa bapak-bapak. Ini langsung aja kita sapa Bapak Dokter
Habib Sihaloho. Halo Bang. Salam. Apa kabar, Baik. Saudara Alfa? Iya, saya jadi ini kenapa panggil Abang karena beliaulah kakak rohani saya. Jadi waktu saya pertama kali jadi bayi rohani, nah beliau ini kakak rohani saya nih. Eh, Bang, ini kita lagi mau Natalan nih Bang ya. Abang pasang pohon cemara? Seminggu sebelum hari halal. Oh, baru pasang ya Bang? Iya. 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 Biar ramai gitu. Oh, iya. Ya, ini aduh, saya sebetulnya kangen juga nih karena udah lama juga kita mau mengundang Bapak Sialho ini untuk bergabung memberikan kontribusinya, dan puji Tuhan hari ini bisa berbagi nih. Tadi kita udah ngomongin tentang pohon cemara nih Bang. Itu katanya Bang, pohon cemara itu sebetulnya ada kolerasinya sama pagan ya Bang. Pagan itu apa sih Bang? Ya, pagan kan apa itu penyembahan ya. Penyembahan yang ditujukan bisa berupa materi atau objek yang juga ditujukan kepada alam ya. Tapi seringkali sih yang kita temukan beragam ya, atau mengacu kepada benda atau materi yang dikultuskan. Oh, dikultuskan ya? Alkitab sebut memang iya dikultuskan begitu ya, karena mengandung energi ya, jadi dikeramatkan begitulah. Sampai dibuat sesajen kesininya ya. Tapi awalnya sih mungkin ada story-nya yang mungkin kita jarang kita ketahui ya, seperti itu. Jadi kalau gitu pengkultusan itu termasuk memuja berlebihan ya, atau memang menyembah gitu? Karena ada sajian kan tadi Abang bilang. Iya, penyembahan, ada yang diharapkan di sana. Lalu kalau tidak dilakukan sesuatu, ada rasa nanti fatal, begitu ya. Oh. Seperti itu. Jadi sudah tahun ke tahun ada rasa-rasa yang wajib atau harus, karena perasaan ya manusia kan perasaannya karena ingin dapat sesuatu harus ada yang disajikan, diharapkan ya, dibagikan. Oh. Bahkan berulang-ulang seperti itu. Ya. Jadi kalau gitu pagan ini apa termasuk kayak animis dinamisme gitu? Kan nyembah pohon juga kan? Nah ini pemujaan pohon Natal kayak nyembah pohon katanya. Iya, konsepnya akhirnya seperti animisme dan dinamisme. Oh iya. Bergerak pohon itu atau angin terasa kuat, lalu klaimnya dirasakan sebagai kekuatan goib. Nah, begitu kan? Waduh. Kota-kota yang ada di tengah Kalimantan itu ya, Sarancana ya, terkenal ada filmnya itu ya. Nah itu tuh. Itu pengalaman yang saling bertukar, lalu punya rasa atau insting yang dialami, akhirnya muncullah klaim-klaim itu yang diyakini akhirnya menjadi apa itu imannya, kredonya ya, kekuatan beragamanya, seperti itu. Oh. Ini pagan ini agama emangnya Bang? Akhirnya jadi ke sana. Oh? Iya, akhirnya jadi ke sana ya. Ada yang diimbau oleh tua-tua ya, atau tokoh agama dengan pengalaman-pengalaman berjumpanya
dan bahkan dituliskan ya, seperti itu. Misalnya cerita di Alkitab itu muncul tiba-tiba tokoh Nimrod ya, setelah air surut ya. Setelah itu air bah surut, Nimrod dikenal di Alkitab sebagai pemburu ya, pemburu. Memang ada banyak penafsir kenapa dia berburu, karena waktu air bah sudah surut, keindahan sungai Efrat dan Tigris itu jadi kembali populer ya, dan juga banyak binatang-binatang yang ada di sekeliling tanah air ya, sebagai bagian kehidupan. Nah, Nimrod berburu habis ya, seperti itu. Lalu dikelolanya menurut para ahli keliru ya. Akhirnya dia mengelola kota yang memulai dengan kehidupan baru seperti Babel ya, seperti Ekrat ya, kota-kota yang terkenal itu di Alkitab sebelum muncul kota-kota yang ada di Mesir ya, atau di Persia. Nah, lalu akhirnya karena dia terkenal juga sebagai pemburu dan membangun kota-kota tadi yang saya sebutkan itu dalam Kejadian 10 ayat 10, Kejadian 11 ya. Akhirnya mulai dia menanamkan nilai-nilai keagamaan itu. Apalagi setelah beliau mati, istrinya lebih kuat lagi menanamkan nilai-nilai agama yang menurut dia itu pengalaman perjumpaan khusus dengan alam, dengan materi, dengan hal yang dia temui dan dikultuskan seperti itu. Ensiklopedi dunia itu menyebut, khususnya ensiklopedi Yahudi ya, menyebut istrinya itu semirampis yang juga setelah memiliki anak akhirnya semakin sembraut ya. Jadi sebelum datangnya air bahkan sembraut ya, saudara apa ya, tapi sembraut lagi dan sembraut ya, dan puncaknya Babel didirikan gitu ya, dan ingin menyamai itu karena tradisi dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dibangun setelah keturunan itu. Dan yang paling kuat lebih yaitu kalau kita lihat sekarang ini tradisi lilin ya, apalagi Natal ya. Iya. Tradisi buah dari cemara itu. Iya. Ya, apa namanya? Ya, buah cemara. Di era mereka konon didewakan ya dalam ensiklopedia Yahudi. Iya, betul. Tulisan para ahlinya di sana dikatakan setelah era Nimrod lah ya. Sehingga tidak heran muncul istilah animisme kepada roh, dinamisme kepada bentuk itu. Ya. Iya. Jadi waktu di zaman Nimrod ini mulailah ada penyembahan berhala lagi gitu ya. Jadi pasca banjir gitu, banjir Nuh itu. Nah, mereka mendirikan kota Babel ya, Nimrod. Iya. Saya kira akhirnya Babel, lalu Persia, Yunani, Romawi mengadopsi hampir semua tradisi dan budaya keagamaannya. Iya itu. Pak, apakah termasuk orang Yahudi? Saya kira ya. Coba saudara Alfa membuka dari Yosua 24 ya. Oke. Ayat 2. Coba deh kita baca ya. Oke.
Yosua ya. 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 Yosua di perjanjian lama apa perjanjian baru ya bang? Ya di ujungnya lah. Di ujung. Perjanjian lama. Di sana dibilang apa ya? Yosua 24 ya ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Lihat Allah lain di situ. Oh iya. Ya. Jadi itu tradisi Nimrod sudah turun-temurun mengikat, mengakar. Dan itu juga alasan saya kenapa tadi saya menyebut lilin, kenapa saya menyebut buah pohon cemara, kenapa saya menyebut materi-materi lainnya atau istilah dalam era reformasi itu relikwe atau sisa-sisa benda-benda yang dinilai keramat dari orang-orang Kudus ya. Seperti itu. Misalnya Maria punya sehelai rambut ada di museum Jerman, tidak salah ya. Lalu paku Tuhan Yesus ada di museum entah di mana. Jadi ya seperti itu. Nah itu ya mungkin karena di museum itu dilihat aja, tapi saya kira mungkin itu bukan bagian yang sebenarnya ya. Perlu tes DNA kali ya, DNA. Nah itu disebut oleh Joshua. Kalau saudara Alfa mau katakan itu menurut saya proyek dan efek dari Nimrod CS gitu ya, kesananya ya, sampai ke sini sebetulnya lain. Bahkan ada yang menyebut perpuluhan pun mungkin bagian dari tradisi paganisme. Tradisinya itu ya berpengaruh ya, terutama tadi Abang singgung ada orang Romawi juga kan di situ kan, mungkin orang-orang Romawi kuno. Ya gitu. Jadi betul. Karena jadi kenapa Abraham juga melakukan perpuluhan sementara hukum Taurat belum diturunkan? Ya mungkin tradisi pagan juga mungkin saya bilang gitu. Nah jadi itu mungkin sampai ke zaman Musa itu juga dari sini ya Bang, berawalnya gitu. Iya. Bahkan ada yang mengatakan hukum Musa juga sebagian mengadopsi dari hukum orang Persia ya. Babel ya. Kan mendirikan kota Babel tadi Nimrod itu ya. Dan seperti Hammurabi itu apa? Hukumnya kan banyak sekali ya. Yang kuat dialah yang menang. Dia yang besar, dia yang berilmu. Gigi mata ganti mata ya. Mungkin ada adopsi dari sana ya. Seperti itu. Karena rumpunnya ya. Jadi penyembah berhala ini emang paganisme ini disebut penyembah berhala gitu ya, singkatnya ya Bang ya. Karena mengkultuskan tadi seperti Abang jelaskan, mengkultuskan benda atau apa gitu sebagai ini, memuja terlalu berlebihan gitu. Kalau memuja batu misalnya Bang gitu, kan ada batu yang dianggap suci gitu. Itu sebetulnya gimana tuh Bang? Katanya sebelum itu juga sudah ada di timur dekat kuno ya, atau di daerah di mana Israel dikelilingi dengan bangsa-bangsa asing ya. Misalnya Dagon ya, Dagon dewa Kanaan yang terbuat dari batu ya. Dari batu. Alkitab menyebutkan bersanding dengan bait Allah, lalu kepalanya jatuh, besoknya tangannya jatuh, dan seterusnya ya. Ya itu kan dari batu-batu. Bahkan saya juga menyebut Allah Israel tidak seperti Allah atau ilahnya orang Kanaan ya, terbuat dari batu dan lain sebagainya. Tapi apakah sekarang batu juga menjadi yang dikultus atau dikeramat? Ya betul. Karena mengandung magis kenapa ada penyembahan berhala? Kan karena ada efeknya ya, yaitu kekuatan yang ilahi ya, seperti itu. Tapi ada juga batu kan yang secara natural ya, saudara Alfa ya, bisa menghisap
hasil gigitan sengat kalajengking atau Oh iya. ular ya, pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. Iya, ada batu yang mengandung apa unsur magnet lah gitu, mengandung Iya, unsur apa, nah bisa kalau menyerap. itu tidak ada kaitannya dengan magis ya. Nah, itu tapi suka Iya. dikaitkan gitu ke mistis ya. Iya, kenapa jadi mistis? Karena Iya. misalnya Ponari dulu ya, dia ketemu batu, Iya. dapat batu Iya. yang ada di Jawa Timur, bagus, bisa memulihkan, menyembuhkan. Iya. Jadi euforia masyarakat ya udah nggak pakai lagi akal sehat kan. Iya. Iya. Nah jadi yang dipakai adalah pengalaman beragama saja, Iya. pengalaman beriman dan perjumpaan dengan tadi yang dikatakan dengan magis-magis itu. Nah pagan kan berawal dari situ ya. Iya. Kenapa suka hal yang Gaib. demikian ya? Nah, ketika dia berburu dia melihat binatang yang dia mau buru, ada keanehan di sana ya. Mungkin itu spesies satu, lalu dia temukan besoknya berbeda lagi. Tapi dianggap itu sudah masuk dalam kategori dewa. Oh. Seperti itu. Iya. Termasuk penyembahan dewa itu penyembahan pagan juga ya, berarti. Saya kira iya ya. Apalagi dengan ditambahkan godam ya, di sebelahnya ada godam kayak Oh iya gitu ya. udara alfa gitu. Pasti ada godamnya gitu. Iya. Itu hampir sama dengan Narnia atau The Golden Compass ya. Iya. Narnia tuh itu kan ada binatangnya di sampingnya ya. Iya, betul. Seperti itu. Ada pendampingnya gitu. Godamnya. Nah itu diyakini sama penganut animisme atau dinamisme ya. Iya. Seperti itu. Bahkan agama-agama besar juga meyakini itu loh. Ya. Iya. Bagaimana supaya godam itu supaya eksis kan harus ada berhalanya. Oh gitu ya. Ya kan? Bagaimana godam itu supaya bisa bertahan di sisinya ya. Iya. Nah, berarti ada sesuatu yang harus dibagikan. Akses saja. Iya. Itu begitu ya. Iya. Seperti itu. Tapi nggak tahu lebihnya ya. Kayaknya kita harus panggil khusus sekali ya. Iya. Yang di luar Yesus. Yang Iya. yakin sekali dengan godamnya gitu. Iya. Ya, katanya begitulah ya. Kalau sih ngomong godam itu ada, saya sih pengen sih request ya, maunya tuh godam saya penguin karena lucu kalau lagi lari kan gitu. Iya. Gitu. Atau oyen kucing oyen gemoy gitu. Oh iya. Itu juga mungkin filmnya paganisme itu mungkin Bang. Cuma dikemas dalam film katanya kan banyak sekarang ya film-film juga yang mengemas pagan ini gitu. Sampai juga termasuk tadi pohon cemara itu kan sampai dikultuskan, ada berita yang berlebihan, tahayul mungkin ya, tahayul pagan gitu. Iya, karena mengandung keberuntungan ya. Dulu di era saya kecil itu dicari memang ya, selain untuk hiasan katanya disimpan khusus, nanti macam-macam lah, bisa menjadi duit atau emas gitu. Dulu yang saya dengar ya waktu saya kecil gitu, selain buat hiasan gereja, memang dijemur ya, tunggu kering kali ya, seperti itu. Atau kalau udah kering dia jatuh sendiri kan. Nah tapi karena memang itu berawal dari Eropa ya, Eropa ya. saya kira mungkin sudah nggak lagi ya, karena di sana kan sudah terbuka secara akal sehat ya. Iya. Nggak semata-mata berpikir karena seni aja ya, atau tidak sampai kepada kultusnya pemujian. Iya, pemujaan berlebihan. Nah, kalau kita sendiri gitu terhadap tadi kan Abang nyinggung tentang misalnya rambutnya Maria atau mungkin kain lenannya Tuhan Yesus, pakunya, salib sendiri itu gimana Bang? Kan itu sebagai simbol kekristenan sebetulnya. Dibandingkan dengan pohon cemara kan salib lebih melambangkan kekristenan. Tapi di situ karena sering juga ini jadi serangan nih buat kita. Salib itu juga dianggap sebagai paganisme gitu. Gimana Bang tuh? Ya,
sebagai peringatan ya bahwa Yesus pernah mati di kayu salib itu, dan mengingat ada karya Kristus, bukan berarti seperti yang dilakukan oleh leluhur kita dulu ya. Dalam hal ini siapa tadi saya menyebutnya Nimrod, apa yang terkait unik dikultuskan ya, atau dijadikan berhala. Apa yang dianggap relevan dengan kehidupannya dikhususkan menjadi objek dalam ritual. Nah, kalau dalam kekristenan ya justru memaknai bukan dijadikan sebagai yang khusus dalam arti ada kewajiban harus ada salib ya, karena dalam perjanjian lama beragam uraian tentang hal yang ritualis, yang simbolis ya, seperti Musa mendirikan tiang ular ya, supaya orang Israel melihat ke sana mereka sembuh atau tetap hidup. Artinya itu typologi tentang Yesus ya. Jadi ada simbol dalam perjanjian lama, makanya dia buat yang itu ya. Kalau dalam perjanjian baru gak mungkin lagi ada ritualis dan juga simbol-simbol atau harfiah di depan kita, ada sesajen kambing atau domba atau burung tersebut. Nah, perjanjian baru lebih kepada memahami, menikmati hakikatnya itu. Mengingatkan, makanya Kristus mengajar peringatilah ini ya, perjamuan Tuhan ya, dan juga ya perjamuan Tuhan itu kan menjadi peringatan bagi kita akan Kristus, darah yang dicurahkan ya, dan tubuhnya yang sudah diberikan, dan sekarang yang kita pahami, yang kita nikmati menjadi peringatan roti ya dan anggur. Nah itu kan melihat hakikatnya ya, menurut saya melihat maknanya, dan pasti kan makna hakikat itu memberikan pertumbuhan iman ya, bahwa Kristus sudah menyelesaikan dosa-dosa kita ya. Tapi bagi saya nggak sedikit juga orang melihat makna itu, tapi ada sesuatu yang harus diwajibkan dengan material atau benda itu ya. Saudara Alfa, yang misalkan seolah-olah dengan salib bisa ada kekuatan mengusir apa dengan cara eksorsis ya. Itu eksorsis gitu. Dengan ada ya, padahal nggak ada seperti itu. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya film kan bisa berspekulasi dengan apa ya. Iya. Itu. Dan yang mengusir pun Alkitab bilang harus orang yang di dalam Yesus. Iya. Dengan satu nama juga. Ya kan? Dengan nama Tuhan Yesus aja gitu. Iya. Apalagi kalau kemarin kita mengikuti film Nun ya, Nun sampai berapa itu ya, Nun 2 atau Nun 3 ya. Nah, itu kan detanya aja kalah, salibnya juga terlempar ya. Iya. Seperti itu. Menggambarkan setan lebih besar, padahal Alkitab nggak begitu ya. Iya. Jangan pendeta belum lahir baru seperti itu. Iya. Total. Iya nih, makanya perlu diperhatikan nih sama Sobat Alpetra bahwa ini kita harus hati-hati ya Bang sama ajaran paganisme ya. Jangan sampai pemujaan kita jadi salah gitu, ke pohon cemara atau ke salib sekalipun bentuknya gitu. Maknanya yang lebih penting ya Bang. Maknanya ya, hakikatnya, pemahamannya. Pemahaman ya, pemahamannya, itu, gitu. Maknanya.
Mm-mm. Kayak apa itu kisah para rasul 11, kisah tentang Petrus sampai 3 kali Allah mendatangkan penglihatan kepadanya tentang makanan-makanan Oh iya, berkecap lah gitu ya, iya, 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 iya. menghadirkan Mm-mm. 3 kali, ya dia menolak ya. Iya. Mungkin saat itu dikasih lihat ini saksang, ini rica-rica tapi nggak mau dia gitu ya. Ya. Nah di situ akhirnya Paulus menegur dia ya seperti itu, bahwa sebenarnya di perjanjian baru sudah tidak ada lagi yang simbolik-simbolik yang haram kan begitu ya, sudah. Iya, iya, iya. Nah itu harus dipahami. Bukan diikuti lagi atau dipertahankan, kan Yesusnya sudah mati dan bangkit, ini semua sudah selesai kan. Iya. Iya. Betul. Iya. Perjanjian baru atau di era sekarang Hmm. memahami saja sebagai pertumbuhan iman ya. Oh Kristus sudah mati, sudah bangkit, kan itu dia memahami. Lalu memaknai implikasi-implikasi pribadi lah ya Implikasi di dalam kehidupan kekristenan. Iya, iya. Bukan semata-mata misalkan di pintu depan kita untuk masuk rumah kita tulis Tuhan Yesus gitu. Oh. Enggak. Gitu, ya kan? Iya, iya, iya. Atau saya waktu kecil itu seringkali gitu, setiap pintu saya tulis Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya. Seperti itu. Iya, iya. Karena terbiasa dengan situasi lingkungan saya tinggal ya, Oh. seperti itu. Iya, 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 iya. Gak sema gitu, Oh. Bang. Terus aja sema. Iya. Di palang pintu. Dibuat begitu ya, pesek-pesek gitu ya, Pesak. warna lah ya, darah anak domba seperti itu. Iya, iya. Ya kan? Aduh. Teman-teman kita atau apa dulu waktu belum Kristen kan ada semacam notis ya di depan pintu Ya, ya. Apa itu? betul. Iya. Dan saya termasuk yang paling susah juga nih, karena gara-gara dengan Pak Yan waktu itu ya, Bapak Rohani saya. Iya. Terus. Itu kan karena ada perasaan yang sudah terdidik ya. Iya. Terus ketemu sama abang, diajakin main pingpong, ngobrol-ngobrol. Akhirnya ditangkap Tuhan Yesus saya. Iya. Iya, memang menurut saya gini loh. Memang kenapa coba kalau di rumah orang Kristen yang sudah lahir baru nggak ada salib, Oh iya. nggak ada lukisan perjamuan Iya. ya. Emang kenapa kalau nggak ada gitu ya? Seperti itu. Iya. Ya kan? Karena bukan simbolnya ya, Bang ya. Bukan simbolnya tapi Ya, makna. bukan simbol, bukan ritualnya, ya kan? Iya. Ya, tapi karena dia yakin Yesus sudah ada di hatinya selamanya, ya dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya dia berdoa, dia baca Alkitab, dia bersyukur. Nah, itu. Ada cara-cara yang dulu sudah terkondisikan ya, seperti itu. Kalau Paulus kan bilang sampah itu dulu kan begitu ya. Oh iya, Bang. Seperti itu. Benar ya? Iya. Paulus bilang itu sampah dulu tuh yang Iya, betul. dia mengikuti aturan dan ketetapan sebanyak 613 itu kan kalau dijumlahkan. Iya. Nah, bagi dia penting adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, itu memaknai. Iya. Nah, iya, Bang. Ini jadi menarik nih, Bang. Soalnya gini, ada satu keluarga Kristen tuh. Dia kan di rumahnya tuh ada patung Tuhan Yesus yang pakai gembala itu, yang gembala buah domba itu.
terus ada berapa ornamen lah. Terus suami istri ini jadi berantem bang gara-gara itu. Nah karena ajaran tentang paganisme yang salah nih. Jadi akhirnya ini simbol ini dibuang lah, bakar. Datanglah satu pendeta, oh ini nggak boleh, ini harus dibakar gitu. Tapi ada lagi yang datang satu lagi, nggak apa-apa, ini kan cuma seni ini. Nah itu yang bikin bingung orang-orang nih bang. Makanya bersyukur hari ini abang jelasin tuh paganisme itu sebetulnya gimana gitu. Yang jelas ini bertentangan dengan kekristenan ya bang, kalau paganisme ini ya. Apapun bisa dipagankan kan gitu ya. Kalau dia mengalami sesuatu, entah itu datangnya dari mimpi, entah itu datangnya dari cerita teman atau sahabatnya ya, atau entah itu datang dari pengalaman orang lain, apapun bisa dipagankan ya. Seperti itu, dijadikan sebagai objek coba-coba ya, tergoda lalu eksekusi, kan begitu ya. Seperti itu. Lagi banyak keyakinan atau ya mungkin agama ya, menerima itu juga selain kitab sucinya ya. Kalau kita kan clear ya dalam kekristenan menolak sinkritis ya. Itu. Ini paganisme sama sinkritis ada itunya ya bang ya, ada kaitannya ya. Kesininya ya ke era modern. Jadi paganisme itu olah rasa juga ya, olah rasa ya. Lalu ada sesuatu yang dia, itu kan tadi saya bilang ya, pengalaman pribadinya bisa dia mendapatkan mimpi, entah dia mendapatkan kesaksian dari yang lainnya yang seharusnya membangun, tetapi meneguhkan dengan yang bertentangan dengan iman Kristen. Itu kan jadi sinkritis ya. Sementara dia percaya Alkitab, dia percaya juga praktik-praktik paganisme itu ya. Ya kan? Ya misalnya contoh ya, ada mobil baru lalu ambil kendi di tab ya, si bunga. Ya kan? Itu kan termasuk praktek paganisme ya. Mungkin maksudnya syukuran dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu. Tapi ada juga pernyataan dari orang yang mempraktekkan itu ya. Nggak ada kok, nggak ada mantra, nggak ada unsur invite gaib gitu, nggak ada. Tapi sebagai ucapan syukur. Nah itu apakah bertentangan dengan iman Kristen? Kalau saya berpikir begini ya, apakah harus begitu? Ya. Iya. Betul nggak? Apakah harus dengan cara begitu ya? Apalagi udah modern begini ya. Oke, maksudnya kearifan lokal ya. Benar apa ya? Iya betul. Kearifan lokal, atau dia udah terbiasa dengan orang tuanya seperti itu. Tapi yang dia lakukan nggak ada mantra. Mungkin dulu sebelumnya ada mantra ya. Atau undang dengan cara menyerahkan sesajen. Kan ada ya, kalau kita lihat ya, misalnya mobil baru, rumah baru, ada kendi yang harus dipecahkan atau lain dan sebagainya. Ya saya sih pikir silakan aja, sejauh dia tidak menduakan Yesus ya, atau banting setir kepada Allah lainnya. Kita sebutkan Allah itu Allah yang cemburu ya, Allah yang esa. Bahkan Tuhan Yesus menyebutnya jangan ada mamon lagi ya, atau betul. maksud lain lagi seperti itu. Karena itu Indonesia loh, kearifan lokal Indonesia ya. Iya, itu budaya kan, betul, maksudnya kan? Tradisi budaya. Iya, kan? Budaya. Nah, tapi kita kan nggak tahu mengukurnya gimana, apakah itu mengandung magis atau goib. Kita nggak tahu kan. Iya. Maksud saya gini tuh, ya saya justru berpikir ya kenapa harus dengan cara begitu? Kan ada macam cara untuk bersyukur gitu loh, betul nggak? Iya, betul sih. Sebetulnya sih
sesimpel itu ya sebetulnya ya. Ya. Tapi ya suka dibikin rumit lah, dijadiin ritual lah gitu. Mungkin supaya rame kali Bang. Supaya ada kegiatan lah gitu. Iya. Saya juga bahkan berpikir ya seperti yang tadi ayat yang dibaca saudara Alfa tadi itu ya. Ya. Dalam Yosua 24 tadi yang ayat 2, kenapa harus memakai regulasi budaya lain kalau memang Israel sudah independen ya, keluar dari tanah Mesir kan udah independen ya. Oh iya iya. Iya iya iya. Iya betul dong. Ya kan? Betul, independen dong harusnya. Muncul hukum Taurat kan, dan hukum Tauratnya kemungkinan ada yang mengadopsi dari tradisi Babel ya, Iya. tradisi Persia, Iya. bahkan tradisi Mesir seperti itu. Iya. Ya. Iya. Nah, tadi kan dibaca. Nah, rupanya mungkin ya ada beberapa penafsir terhadap tafsiran-tafsiran dari itu. Ya, karena orang Israel sudah familiar dengan itu. Betul. Nanti baru lagi regulasinya, peraturannya, ketetapannya, larangan-larangannya memberontak. Dibuat yang sama saja sudah bersungut dan mengeluh ya. Iya. Betul. Ya kan? Iya, jadi Seperti itu. teroris Jadi nih. ya nggak semua diambil, sebagian yang dulu pernah Nimrod buat ya, yang dulu pernah istrinya buat atau anaknya buat, sampai pada munculnya bangsa-bangsa setelah Babel ya. Iya. Seperti itu. Itu analisa saya sih, analisa itu ya. Iya. Melakukan seluruh tradisi Yahudi ya, mulai dari 5 tahun ke bawah apa yang dia lakukan, menghafal 22 abjad Ibrani ya, Iya. seperti itu. Lalu 5 tahun ke atas sampai 12 apa yang dilakukan, memperkenalkan moral atau etika atau apa yang menjadi larangan-larangan ya, dari tradisi, sampai dia menginjak dewasa seperti itu. Nah, jadi Yesus pun juga melakukan tradisi itu ya, seperti itu. Cuman uniknya Yesus ketika dibuktikan tuh dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 ketemu dengan perempuan berzina kan? Oh iya. Cerita itu. Iya. Nah, berdapatan tradisi Israel atau tradisi Musa lempar batu sampai mati, kan begitu ya? Iya dirajam itu ya, hukuman rajam ya. Nah, dirajam. Nah, itu kan tradisi juga yang di Timur Dekat kuno sambil comot itu, maksudnya saling comot ya, seperti itu. Oh. Di Iran juga ada ya. Iran kan dulunya Persia ya, Iran, Irak, perbatasan sampai makanya disebut Mesopotamia ya. Dulu Babel lalu berkembang menjadi Mesopotamia ya. Seperti itu. Dan secara geografis Iran kan ada di dalam. Nah, tapi kalau udah modern kan sudah enggak lagi ya, seperti itu. Tapi ada hal yang tidak bisa mereka tinggalkan, tradisi-tradisi Persia itu. Seperti itu. Yesus melakukan itu ya, dia melakukan itu kan dengan cara berdiam, tenang, sabar. Ada sesuatu yang dia tulis di tanah ya. Lalu dia memperkenalkan hukum kasih ya, begitu ya. Iya. Jadi ya dibungkus semua seperti di Perjanjian Baru tuh ya, Tuhan Yesus bilang semua udah dibungkus sama hukum kasih ya, hukum Taurat itu ya Bang. Iya, dengan hukum kasih yang nggak mungkin lah lagi. Yesus bilang kirbat yang sudah tua usang mau diisi lagi dengan air kan koyak robek ya. Iya. Yesus bilang kirbat yang baru ya. Harus yang baru. Nah, kirbat itulah Yesus memperkenalkan seperti itu. Nah, apalagi Yesus bilang dalam Lukas 16 ayat 16 ya, mungkin saudara apa bisa baca ya.
Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah ya, jadi Yesus sendiri yang mengatakan atau menyebutkan demikian ya. Jadi hal yang simbolik sudah berakhir, hal yang ritual sudah berakhir seperti itu. Karena waktu Yesus mati juga menunjukkan bait Allah atau gorden ya, terbelah ya, saudara. Berarti memang tidak ada lagi batasan melalui imam, melalui Taurat, tapi langsung melalui Yesus. Dengan siapapun bisa ya, tidak ada batasan-batasan. Sekalipun di era modern atau kesininya masih saja orang membuat hal yang ritualis atau perbedaan simbolis ya. Iya. Bahwa engkau ini imam, bahwa engkau ini dari keturunan nabi atau khususkan gitu kan. Iya. Jadi pokoknya karena keturunan jadi kultus lah gitu ya, nggak boleh. Iya. Bahkan jadi kultus, apa saja dianggap, yang diucapkan, yang diperintahkan dianggap setara ya, dianggap setara dengan ya, bisa dengan Tuhan atau bisa dengan kitab sucinya. Iya. Dianggap setara. Menarik juga ya bahas paganisme ya, sampai ke era modern ya. Bahkan teknologi pun bisa dinilai sebagai objek paganisme kan. Iya. Sehingga pengalaman khusus dengan Tuhan jadi minim, berkurang ya. Iya. Teknologi. Apalagi Tuhan, sementara teknologi sudah memberi jawaban. Iya. Kan begitu ya? Iya, betul. Untuk apalagi Alkitab. Iya. Sementara digitalisasi dan juga gaya hidup modern sudah menjawab kebutuhan. Iya. Kan teknologi AI juga kan sekarang jadi mengkhawatirkan ya, sampai penciptanya sendiri merasa menyesal gitu menciptakan teknologi. Menyesal. Iya, gitu. Wah, ini pokoknya tadi yang Abang bilang itu semua itu bisa dipagankan ya. Semua itu. Iya, betul. Saya merasa begitu. Okay. Ya, tanpa dirasakan juga ya sama si pelakunya ya, atau yang memutuskan untuk ini kan daily ya, berhari-hari atau berulang-ulang seperti itu, ada kultusnya, ada ritualnya gitu ya. Seperti itu. Kalau istri saya bilang waktu dia kerja, ritualnya kalau sudah sampai kantor ya cuci kaki, bersih-bersih, cuci muka, lalu make up lagi, lalu body lotion kakinya, tangannya. Dia memakai kata ritual ya, itu kan berarti daily ya, berulang-ulang hari seperti itu. Nah, bayangkan kalau dia nggak ada, dia bisa loh. Seperti itu, panik. Misalnya habis, wah, dia harus beli lagi gitu. Begitu juga kalau mungkin terkait dengan paganisme ya, kayaknya ada sesuatu yang kurang deh kalau kita nggak pasang pohon Natal. Iya. Gitu. Kayaknya sesuatu yang kurang deh kalau kita nggak melakukan kayak orang Indonesia dengan beragam tradisi kan macam-macam ya, menyambut tamu ya, seperti itu. Maunya ada tarian ya, ini ada telur yang dipecahkan, maunya ada ya macam-macam ya, kearifan lokal tadi yang saya sebut itu ya. Ya, tapi kalau udah sampai ada mantra-mantra yang disebut, kita kan kadang-kadang nggak ngerti maksudnya. Iya. Betul ya? Iya, betul. Itu. Iya. Apa juga ya? Iya. Apa juga ya?
Nah, Bang, kalau menurut Abang sendiri gimana nih supaya jemaat gereja orang-orang percaya nih supaya tidak tertipu lah oleh muslihat paganisme ini gimana, Bang? Iya, ini yang paling tepat ya untuk melakukan kesadaran dari jemaat ya atau umat, yaitu komunikasi jemaat atau umat dengan pemimpin gereja, dalam hal ini gembala ya, atau pendetanya, supaya komunikasi terjalin ya. Kenapa ada Bible study? Kenapa ada komsel? Kenapa ada KTB ya, atau sejenisnya? Nah, itu untuk meningkatkan ya. Karena paganisme ini kalau di seminari atau di STT itu masuk dalam mata kuliah teologi sistematika atau dogmatika. Gitu. Kita dulu di kampus ya, sudah ada apa ya. Dan salah satu itemnya selain kita mempelajari doktrin tentang Allah, doktrin tentang Yesus, Kristologi, Roh Kudus sampai akhir zaman, ya kita juga mempelajari tentang exorcism, atau ruqyah, atau okultisme. Gitu ya. Okultisme kan dari kata cult itu ya. Bahasa Indonesia mengadopsi dari bahasa Inggris cult itu ya. Berarti pengagungan, penyembahan berhala. Nah, saya kira udah banyak itu masuk ke gereja. Hanya saja itu penting nggak dijadikan topik dalam komsel. Kalau di gereja kami, ya gereja saya khususnya di GKRI ya ada itu diajarkan. Kan dalam khotbah kan monolog sih sifatnya ya, satu arah. Kalau dalam som atau sejenisnya ya, komsel dua arah, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin digumulkan, atau mungkin dia sampai menyimpan sesuatu yang selama ini dia harus melakukan ritual, bahkan ada ruangan khusus. Wah, ini lebih ngeri lagi kan ya. Dia seorang majelis, dia seorang aktivis gereja, tapi di rumahnya ada ruangan khusus, ada kamar khusus. Dia melakukan paganisme di situ. Penyembahan berhala. Ya nggak tahu kalau di situ ada material-material yang dikeramatkan, nggak tahu kan, seperti itu. Udah sampai kamar khusus gitu. Nah, sinkritis. Nah, seharusnya itu akhirnya terbuka dari mana? Dari dialog itu ya, dari komsel. Nah, saya nggak tahu apakah gereja-gereja lain ya, termasuk yang mainstream ya, atau gereja suku, menjadikan itu sebagai hal yang penting ya di gerejanya ya. Menurut saya sih harus penting itu. Iya, penting. Ya, pertama disadarkan lewat khotbah. Kedua, gembala, pemimpin gereja mengatur program edukasi lewat Bible study ya. Sebulan sekali, seminggu sekali. Ya. Karena sinkritis itu kan banyak sekali, sementara dia juga aktivis gereja, Saudara Alfa. Tapi dia juga paganisme. Ya. Akarnya dari paganisme ya. Karena mungkin keadaannya, apalagi kalau udah kronis ya, sakit, nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Tiba-tiba yang menawarkan dia, ayo ke dukun sana. Gitu kan? Siapa yang nggak tertarik dengan godaan begitu? Sekalipun dia adalah majelis atau jemaat aktif, tapi keadaannya tidak memungkinkan, sakit, atau nggak dapat jodoh gitu ya. Udah bertahun-tahun, tiba-tiba ada tawaran, ayo ke dukun si A. Itu kan bagian dari paganisme juga ya, seperti itu. Ada hal yang diyakini di luar Yesus, gitulah ya, kira-kira kan.
kira-kira itulah ya, seperti itu. Saya sih bertolak dari cerita Alkitab ya, berikut dengan komentari yang menyebutkan bahwa Nimrod, istri dan anaknya itu bertolak dari tradisi Babel. Dia mendirikan kota itu dan terkenal ya dalam sepanjang abad sejarah hidup manusia ya. Kok bisa sampai sekarang tradisi-tradisi itu dipegang ya? Ya mungkin karena kebutuhan ya yang kuat. Nah tapi kan kata Tuhan Yesus, carilah dulu ya kerajaan Allah ya. Ya, betul. Nilai-nilai kerajaan Allah itu kan kesetiaan dia kepada Tuhan penguasa ya, yaitu Yesus Kristus. Maka selebihnya diberikan. Jangan cari yang lain gitu ya, seperti itu. Atau dua-duanya. Kadang-kadang gitu. Sampai sekarang sih lebih dominan dua-duanya orang mencari ya. Satu pintas, satu formalitas ya, yaitu mencari iman, kan begitu ya. Iya. Supaya dia punya identitas. Oh, identitasnya dia Kristen, anak Tuhan. Jadi formalitas. Itu. Tapi satu lagi ya karena keadaan terdesak sehingga dia mau yang pintas. Yang pintas itu kan dengan jalur paganisme ya. Iya. Seperti itu. Cuman kalau sudah ke sana beratnya maut. Ya kan? Mungkin nanti berdampak kematian kepada anak cucu atau dirinya ya. Oh iya, ada akibatnya ya. Iya, ada akibatnya ya. Karena memang kejam ya. Kata Alkitab, kekejian berakibat kematian ya. Karena dua mamon itu atau dua ilah ya, seperti itu. Nah begitu tambahan dari saya dalam closingnya, Saudara Alfa. Oke sahabat Alpetra, pasti ini menarik ya, dan memang kita perlu mengetahui hal-hal seperti ini supaya wawasan keimanan kita itu semakin berkembang, semakin kuat, semakin bertumbuh. Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Dr. H.B. Sihaloho, semoga menjadi berkat buat kita semua. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Masih penasaran dengan pengajaran-pengajaran beliau? Makanya subscribe dan juga sebarkan channel Alpetra Ministry supaya Anda nggak ketinggalan pengajaran dari Dr. H.B. Sihaloho. Sampai sini dulu perjumpaan kita, dan cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Bang, salam Maranatha. Salam.